kenapa anak kita lebih mendengar ucapan temannya dibandingkan dengan ucapan ibunya sendiri. Taib, kita tidaklah hanya menyalahkan anak itu 100%, tetapi harus ada evaluasi juga dari kita. Kenapa kita sebagai ibunya gak didengar sama dia? Kita yang membesarkannya, kita yang hidup dan mati melahirkan dia. Rasulullah tadi menyebutkan apa? Ya, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, tapi ibunya yang meyahudikannya, menasronikannya, dan memajusikannya. Jadi ada sesuatu yang memang keterlibatan ayah dan ibu, sehingga demikianlah kondisi dan anaknya. Baik, jadi dari bentuk hal yang perlu kita evaluasi, ya, kenapa anak-anak sekarang dia lebih mendengar ucapan teman-temannya dibandingkan ucapan ayah dan ibunya? Ya, karena di antara sebab yang terbesar, ibu dan ayah tidak memiliki waktu yang banyak dengan anak-anaknya. Ada renggang, ada jurang antara si anak dengan kedua orang tuanya. Iya. Sehingga banyak sekali kita lihat di rumah tangga keluarga muslimin. Ya, ketika berkendaraan antara ayah dengan anak, si ayah bawa mobil, anaknya duduk di sampingnya, perjalanan 2 jam. Gak ada kalimat kecuali 2 kalimat saja yang terucap. Ini banyak terjadi, terkhusus anak laki-laki dengan ayahnya. Ini banyak terjadi. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kalau kita melihat sejarah di dalam atau ayat-ayat Al-Quran, kita akan banyak sekali mendapatkan dialog antara ayah dengan anaknya dalam Al-Quran. Ya, diantaranya diskusi antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Nabi Yusuf menceritakan beliau melihat matahari dan bulan sujud kepadanya. Dia sampaikan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidun lalaka kaidah. Wahai putraku Yusuf, jangan kau ceritakan ini kepada saudaramu. Nanti dia akan membuat makar kepadamu. Apa syahid yang ingin kita sampaikan? Syahid yang kita ingin sampaikan, bagaimana seorang anak menjadikan ayahnya tempat curhat. Kenapa? Karena memang ada komunikasi terus antara seorang ayah dengan anak. Dari kecilnya, kemudian beranjak remaja, kemudian beranjak sudah mulai dewasa. Tapi seorang ayah ketika anaknya masih umur 2 tahun, 3 tahun, ya digendong-gendong terus. Ketika anaknya sudah masa-masa dia mencari jati diri, ya si ayah sibuk sama kerjaannya. Ya, sudah hari Senin sampai Jumat, oke lah dia kerja. Sabtu Minggu naik sepeda, Sabtu Minggu mancing. Bukan haram, saya nggak mengatakan haram. Cuman ada hak anak Anda di rumah. Kapan waktu anak Anda untuk anak Anda di rumah? Ya, nggak ada waktu untuk anak. Si ibu juga kayak gitu. Ya, hari Sabtu arisan, hari Minggu juga arisan. Anak pulang sekolah, ibu nggak ada, ayah nggak ada. Akhirnya mereka mencari orang lain tempat dia mengadu. Ini diantara sebab yang terbesar. Ya, kita lihat lagi sejarah. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim melihat sesuatu dalam mimpi beliau, siapa yang beliau ajak diskusi? Anaknya. Ya bunai inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, bagaimana menurut engkau wahai anakku? Enggak ada Nabi Ibrahim berkata kepada Hajar, ya Hajar, semalam saya mimpi, tolong kasih tahu lo Ismail nih, gimana dia ini? Kan sekarang kan bapak-bapak kan gitu kan? Anaknya sudah udah dewasa SMA, Dek kasih tahu lo masih abang tuh. Jangan gitu-gitu kali lah dia. Kasih tahu. Ya akhi, Anda darah dagingnya. Anda bapaknya. Kok bisa Anda malu ngomong sama anak Anda? Kok bisa? Ini sesuatu yang aneh. Dan ini merata. Ya, keluarga muslimin hari ini. Kenapa? Sebabnya saya sebutkan tadi. Ketika anak sedang mencari jati diri, ibu sibuk sendiri, ayah sibuk sendiri. Kalau Anda memang suka mancing, bawa anak Anda. Ayo kita mancing. Diskusi dengan anak, gimana? Nih ayah rencana mau beli mobil, kira-kira mobil apa yang ayah beli ya? Kita ajak diskusi. Sebagaimana Nabi Ibrahim diskusi dengan anaknya. Ya ketika anak itu menganggap dia merasa didiskusikan oleh orang tuanya, dia menganggap saya ini berharga sama ayah saya. Ayah saya aja diskusi sama saya. Toh nanti dia punya masalah, dia akan
diskusi dengan ayahnya. Apa kata Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya kau akan mendapatkan kau termasuk orang-orang yang bersabar. Begitu juga Luqmanul Hakim berbicara kepada anaknya, ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Iya, yang sebenarnya seorang ibu itu kan lebih banyak waktu di rumah dibandingkan seorang ayah. Tapi kenapa Al-Quran banyak berbicara dialog ayah dibandingkan dialog ibu? Ini ada pencerahan, ada pesan dari Al-Quran agar seorang ayah itu bisa memposisikan dirinya. Maka ketika kondisi anak kita sudah besar seperti ini, dia lebih percaya dengan temannya, akhirnya apa? Ya, ada andil kita di situ. Ketika dia tidak punya sesuatu tempat dia bergantung, dia akan curhat dengan temannya. Lah kalau temannya baik, lah kalau temannya jelek, ya aku juga pernah stres kayak gitu. Memang udahlah, kayaknya narkoba ini paling nikmat untuk menyelesaikan masalah. Masuk terjerumus. Tapi kalau dia diskusi, ayah, adik kan gini, abang kan gini. Adik itu bahaya, adik. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu. Itu bisa memudaratkan kamu, rusak duniamu, rusak akhiratmu. Oh Masya Allah, ada orang tua tempat dia bergantung. Inilah saya pesankan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak-anak adalah nikmat yang paling besar. Ya, sehingga bukan hanya sekedar udah saya punya anak 10, udah Masya Allah, Alhamdulillah. Ada waktu yang Anda harus berikan kepada anak Anda. Iya, waktu terkadang itu lebih berharga daripada harta yang Anda berikan kepadanya. Iya, kalaupun Anda memang harus memancing naik sepeda apapun namanya itu, bawa anak-anak Anda. Bawa dia ikut serta supaya ada kedekatan. Apalagi kadang anaknya umur 5 SD masuk pesantren. Coba 5 SD masuk pesantren. Nanti dijenguk 2 bulan sekali. Ya, ini anak-anak yang merusak psikologisnya. Bukan pesantrennya yang merusak. Ya, saya pernah dulu guru saya Syekh Abdullah Mar'i datang ke Indonesia di sebuah pesantren. Beliau tanya, ini siapa ini? Ini santri. Hah? Santri umurnya segini, kata Syekh. Orang tuanya gak sayang sama anaknya. Anak-anak seperti itu perlu dicium-cium sama orang tuanya, perlu dikosok-kosok badan. Masih SD masuk pesantren, kata Syekh. Kita kan kaget. Kok kayak gini? Kenapa? Ulama punya pandangan yang jauh. Karena ulama telah melihat bagaimana rusaknya ketika jauhnya antara orang tua dengan anak. Jadi umur pesantren bukan, kadang orang tua punya ekspektasi yang terlalu tinggi untuk anak jadi ulama. Ya, SD sudah masuk pesantren. Ya, akhirnya pulang dia dari pesantrennya, lihat anak-anak main ini, main itu, akhirnya dia belum puas masa mudanya. Akhirnya memberontak dari orang tuanya. Ya, nanti masuk pesantren umur SMA, dia sudah puas dengan orang tuanya, dia sudah jadikan orang tuanya sebagai temannya, sebagai sahabatnya, tempat dia curhat, dia nanti masuk pesantren. Ya, bukan saya katakan haram, tapi ini banyak hal yang tidak memberikan yang baik. Iya. Kenapa? Karena orang tua pingin bebas. Kan gitu. Pingin bebas supaya nggak repot sama anak, udahlah masuk pesantren lah. Biar kita bebas. Atau lebih parah lagi di zaman sekarang, supaya anak bapak dan ibu bebas, nggak diganggu sama anak, dikasih HP. Anak dikasih HP 24 jam, nggak bakal dia ganggu orang tuanya. Dia ganggu nanti paket data habis. Udah, itu aja. Ya, orang tua bebas, mau kemana aja bebas. Anaknya nggak pernah nangis. Tetapi na'udzubillah, Anda telah menjerumuskan anak Anda dalam kehancuran. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.